Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ahmad Bedes. Sebelum saya membahas 7 tanda-tanda hari kiamat, terlebih dahulu mengeklik tombol subscribe dan like. Terima kasih. Tanda-tanda akhir zaman atau kiamat merupakan indikasi-indikasi kiamat yang mendahuluinya dan menunjukkan kedekatan waktunya, sementara kiamat sendiri dapat dipisahkan menjadi 3, yakni pertama, kiamat kecil adalah kematian manusia. Kemudian yang kedua, kiamat sedang, yaitu meninggalnya generasi satu abad tertentu. Ketiga, kiamat besar, yaitu kebangkitannya manusia dari kubur mereka untuk dihisab dan dibalas amalan-amalannya di dunia. Al-Qurtubi menyebutkan bahwa ada hadis lain yang menyebutkan tanda-tanda kiamat besar tersebut akan terjadi secara berurutan, yakni hadis Muslim dari Hudzaifah dalam riwayat yang berbeda, yang menyebutkan bahwa tanda yang pertama kali muncul adalah 3 gerhana. Namun, Al-Qurtubi menjelaskan bahwa kejadian ini sudah pernah terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan tanda-tanda setelahnya masih banyak diperdebatkan urutannya. Berdasarkan kepastian urutannya masih diperdebatkan. Itu juga waktu kejadiannya. Ada yang menyebut bahwa sebagian sudah terjadi, ada juga yang menyebutnya belum terjadi. Bahkan perdebatan ini sudah terjadi pada masa sahabat. Apabila ada kejadian di masa sekarang yang sesuai dengan tanda-tanda kiamat besar yang sudah terjadi seperti disebutkan dalam berbagai hadis tersebut, belum tentu itu menjadi tanda yang pasti. Bisa saja kejadian yang sama akan terjadi di masa mendatang karena Rasul sendiri tidak mengetahui kapan tanda-tanda tersebut terjadi. Berikut 7 tanda-tanda hari kiamat. 1. Turunnya Nabi Isa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, sesungguhnya menjelang hari kiamat nanti, Isa akan turun kembali ke bumi. Istilah ini dalam versi Kristen disebut dengan the second coming, kedatangan untuk kedua kali. Kedatangannya untuk mengajak umat manusia agar mengikuti ajaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak hanya itu, kedatangan Isa juga akan membersihkan aliran-aliran dan akidah yang sesat dan menyesatkan serta menghancurkan tiang-tiang salib. Begitu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, tidak ada seorang nabi pun antara aku dan Isa, dan sesungguhnya ia benar-benar akan turun dari langit. Apabila kamu telah melihatnya, ketahuilah bahwa ia adalah seorang laki-laki berperawakan tubuh sedang, berkulit putih kemerah-merahan. Ia akan turun dengan memakai 2 lapis pakaian yang dicelup dengan warna merah. Kepalanya seakan-akan meneteskan air walaupun ia tidak basah. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan ada pula hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. Sekelompok dari umatku akan tetap berperang dalam kebenaran secara terang-terangan sampai hari kiamat sehingga turunlah Isa bin Maryam. Maka, berkatalah pemimpin mereka, Al-Mahdi, kemarilah dan imamilah salat kami. Ia menjawab, tidak, sesungguhnya, sebagian kamu adalah sebagai pemimpin terhadap sebagian yang lain, sebagai suatu kemuliaan yang diberikan Allah kepada umat Islam. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Hal pertama yang akan dilakukan Isa setelah turun dari langit adalah menunaikan sholat sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis-hadis di atas. Isa akan menjadi makmum dalam salat yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Peristiwa kedatangan Isa ini sebelumnya akan didahului oleh kondisi dunia yang dipenuhi dengan kezaliman, kesengsaraan, dan peperangan besar yang melibatkan seluruh penduduk dunia. 2. Munculnya Yajuj dan Majuj.
Tanda akhir zaman berikutnya adalah munculnya Yajuj dan Majuj. Kedua suku tersebut akan muncul pada akhir zaman. Mereka dikisahkan memiliki kekuatan sebagai perusak dan penghancur kehidupan di muka bumi. Mereka akan berperang melawan Nabi Isa beserta pasukannya di Bukit Tursina. Selain itu, Nabi Isa akan menyelamatkan manusia dari fitnah Yajuj dan Majuj. Dalam hadis yang diriwayatkan Tabrani, disebutkan, fitnah dan kejahatan Yajuj dan Majuj ini sangat besar, tiada seorang manusia pun yang dapat mengatasinya. Jumlah mereka sangat banyak sehingga kaum muslim terpaksa harus menyalakan api selama lebih kurang 7 tahun untuk berlindung dari penyerangan dan panah-panah Yajuj dan Majuj. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak mati salah seorang dari Yajuj Majuj melainkan ia meninggalkan dari keturunannya 1000 atau lebih. Hadis riwayat At-Tabarani. Sebagaimana dikisahkan, Yajuj dan Majuj selama ini terkungkung dalam sebuah tembok yang dibuat oleh Zulkarnain. Mereka akhirnya bisa keluar setelah secara perlahan-lahan melubangi tembok tersebut. Tembok Zulkarnain itu terbuat dari besi dan tembaga dan terletak di daerah Georgia, Asia Tengah. Rasulullah bersabda, untuk mengatasi masalah ini, kaum muslim terpaksa harus bertahan di Bukit Tursina selama beberapa waktu, hingga akhirnya Nabi Isa berdoa kepada Allah agar mengirimkan bantuan, dan doa itu pun dikabulkan. Saat itulah, Yajuj dan Majuj berhasil diatasi. Hadis riwayat Ahmad, Muslim dan Tirmidzi dari An-Nawas bin Sam'an. Setelah berhasil mengalahkan Yajuj dan Majuj, Nabi Isa pun kemudian wafat. Menurut sejumlah riwayat, saat diturunkan hingga wafatnya kelak, itu terjadi selama 40 tahun. Dan, kehadiran Isa ini merupakan salah satu tanda-tanda terjadinya kiamat kubra, kiamat besar. 3. Munculnya api yang mengumpulkan manusia. Kiamat akan terjadi ketika api keluar dari Yaman. Nantinya api akan menggiring manusia ke Syam. Hal ini telah dijelaskan dalam hadis yang berbunyi, kiamat tidak akan terjadi sampai keluar api di tanah Hijaz, yang akan menerangi leher onta daerah Busra. Hadis riwayat Bukhari 7118 dan Muslim 2902. 4. Munculnya binatang besar. Pada ayat Al-Quran mengatakan akan ada binatang besar yang hadir di bumi untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tanda kiamat besar yang sudah terjadi ini telah dijelaskan dalam ayat Al-Quran yang berbunyi, dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Quran Surat An-6 ayat 82. 5. Munculnya Dajjal. Tanda akhir zaman berikutnya adalah munculnya Dajjal. Dajjal merupakan sosok yang diceritakan hanya memiliki satu mata dengan mata sebelah kanan yang buta. Diceritakan bahwa Dajjal akan membawa fitnah besar yang akan merenggut keimanan sehingga banyak orang yang akan mendengar seruannya. Pada saat itu, seorang pemimpin muslim Al-Mahdi akan berhadapan dengan Dajjal yang telah menyebarkan fitnah di kalangan umat Islam. Maka, saat itulah, Isa putra Maryam akan turun ke bumi dan menumpas semua itu dan membunuh Dajjal, membersihkan segala penyimpangan agama, dan menyelamatkan manusia dari fitnah Dajjal. Dajjal ini mengaku bahwa dirinya sebagai Tuhan, maka Isa akan bekerja sama dengan Imam Mahdi untuk memberantas semua musuh-musuh Allah. 6. Munculnya asap atau kabut yang mematikan. Tanda akhir zaman lainnya adalah munculnya asap.
Duhan atau asap merupakan satu di antara tanda-tanda kiamat besar yang mengakibatkan penyakit seperti flu. Penyakit akibat flu ini muncul di kalangan orang-orang beriman dan akan mematikan semua orang kafir. Di dalam Al-Quran disebutkan berbagai tanda-tanda kiamat kecil maupun besar yang akan terjadi sebelum hari akhir tiba. Salah satu tandanya yaitu disebutkan dalam surat Ad-Duhan ayat 10-15 yaitu ketika munculnya asap atau kabut yang menyelimuti bumi. Allah berfirman dalam surat Ad-Duhan ayat 10 dan 11 yang berbunyi, "Maka tunggulah hari ketika langit membawa duhan, kabut yang nyata yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih." Quran Surat Ad-Duhan ayat 10-11. 7. Matahari akan terbit dari barat. Tanda akhir zaman selanjutnya adalah matahari akan muncul dari arah matahari terbenam. Rasulullah bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sebelum matahari terbit dari barat. Jika ia telah terbit dari barat dan semua umat manusia melihatnya, mereka menjadi beriman semuanya. Pada saat itu, iman seseorang tidak ada manfaatnya jika sebelumnya ia tidak beriman atau tidak mendapat dari kebaikan imannya itu. Hadis riwayat Muslim. Itulah tanda-tanda akhir zaman. Terima kasih udah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.